Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, remaja, anak-anak semuanya, dimanapun Anda berada, Shalom untuk Anda semua. Shalom. Hari ini hari raya Tritunggal Maha Kudus, sebuah keyakinan iman yang bagi banyak orang, teristimewa orang bukan beragama Kristen, ini menjadi pertanyaan. Kadang-kadang orang bertanya, bagaimana kita mengimani Allah, satu Allah tapi tiga pribadi. Ini tidak mudah. Saya pun tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini tentu. Ini misteri Allah yang begitu besar di hadapan kenyataan bahwa budi manusia itu sangat terbatas. Maka Santo Anselmus mengatakan kepada kita, mengajari kita supaya pertama-tama kita beriman. Dengan beriman baru kita mencoba memahami. Fides querens intellectum. Dengan beriman maka kita akan memahami. Karena Tritunggal bukanlah rumusan matematis. Mau pakai rumus apapun tidak akan bisa untuk menjelaskan. Maka saya bawa alat peraga supaya menjelaskan. Ini ada kertas seperti segitiga sama kaki, ya. Nah, di sini ada gunting. Kalau kita berpikir alat Tritunggal itu terlalu banyak dan kita mau kurangi, maka itu kesalahan besar, fatal sekali. Kalau kita berpikir alat Tritunggal itu terlalu sedikit dan kita mau tambah, bisa saja kita tambah. Tetapi mari kita lihat apa yang ada di tangan saya ini. Nah, supaya orang Katolik itu bisa mempertanggungjawabkan imannya. Jangan nanti ditanya mengapa orang Katolik itu punya Tritunggal Maha Kudus. Nanti orang Katolik jawabnya begini, ya sudah nggak tahu juga, pokoknya dari dulu udah begitu. Nah, ini kan fatal sekali bagi kita. Bukan rumusan matematis. Kalau Anda berpikir mengurangi satu pribadi dari tiga pribadi sudut ini, Anda bukan hanya mengurangi, tetapi Anda akan menambah satu sudut lain. Jadi bukan lagi tiga melainkan 4. Ini misteri Allah Tritunggal. Lihat 4 sudut sekarang ini. Ketika kita melepas ini dari Tritunggal Maha Kudus, dia menjadi 4 sudut. Dah, sampai di situ. Saya tidak sedang memberi kuliah. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, misteri Tritunggal itu begitu agung dan tidak dapat dipahami kalau Tuhan sendiri tidak mewahyukan itu kepada kita. Dalam kitab suci jelas sekali pewahyuan Allah itu. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Tritunggal itu sudah tampak kepada kita. Ketika Yesus dibaptis Yohanes, suara dari dalam awan Allah Bapa mengatakan, inilah putraku yang terkasih. Putra siapa? Putra penebus Yesus yang sedang dibaptis. Dan bersamaan dengan itu turun Roh Kudus kepada Yesus. Sesudah itu lalu dibawa ke padang gurun untuk berpuasa. Inilah pewahyuan Allah yang begitu besar untuk menjembatani keterbatasan budi manusia dengan keilahian dan keagungan Allah yang begitu luar biasa kita pahami. Maka misteri Allah Tritunggal sesungguhnya bukan sebuah teori. Dogma ini bukan sebuah teori, tetapi adalah tindakan nyata kasih Allah kepada manusia. Dogma Allah Tritunggal, misteri Trinitas ini adalah rangkuman karya keselamatan Allah bagi manusia kita semua. Maka saat kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita ingat bahwa budi kita sangat terbatas untuk itu. Dan tidak semua hal harus dibuktikan, bukan? Dalam kehidupan. Orang tidak perlu minum racun supaya membuktikan minum racun itu mati. Nggak perlu. Karena dia sudah tahu dari lahir sampai sekarang, dia tahu minum racun pasti mati gitu. Orang tidak perlu menjatuhkan dirinya dari bangunan berlantai 10 untuk membuktikan bahwa dengan menjatuhkan diri dari ketinggian itu mati. Tidak perlu.
Karena orang sudah tahu dengan jatuh dari ketinggian ya pasti tewas. Karena itu tidak perlu membuktikan apa yang ada. Iman akan Allah Tritunggal tidak perlu dibuktikan, tapi dia menuntut keterbukaan hati, budi dan pikiran untuk memahami betapa Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu satu adanya. Setiap kali orang Katolik membuat tanda salib, itu dia tidak hanya menyatakan pengakuan imannya akan Allah Tritunggal, tetapi sekaligus dengan itu dia meminta perlindungan Allah Tritunggal bagi kehidupannya. Maka kita sebagai orang Katolik, buatlah tanda salib itu dengan benar. Buatlah tanda salib itu dengan sebuah keyakinan. Jangan membuat seperti orang cepat-cepat Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin, sudah selesai. Atau karena malu kepada orang banyak, buatnya kecil sekali, Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin, di dada lagi kan. Buatlah tanda salib itu secara benar, karena itulah menyatakan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang setia dan mengasihi kita. Maka kalau Bapa itu sudah menciptakan kita dan setia mengasihi kita, lihat ketika manusia terpuruk dalam dosa, dia hadir melalui putranya untuk menyelamatkan kita. Maka bacaan-bacaan pada hari ini mengajak kita untuk melihat betapa dalam kebaikan Allah Tritunggal itu bagi kita. Saya mulai dari bacaan pertama kitab Keluaran. Musa ketika bersama dengan bangsa Israel, Musa mengalami kasih Allah itu secara nyata. Ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan mewahyukan diri kepadanya. Dia berjalan di depan bangsa Israel sambil berseru, Tuhan itu adalah Allah penyayang dan pengasih. Coba lihat, panjang sabar dan penuh kasih setia. Iman seperti apakah yang dituntut dari kita ketika kita mengakui bahwa Allah itu panjang sabar dan penuh kasih setia? Kita umat beriman hanya bisa melihat, merasakan dan mengalami kasih Tuhan itu sepanjang hayat di dalam kehidupan kita. Bapa itu sungguh mengasihi kita sehingga ketika manusia terpuruk di dalam dosa, ketika dia jatuh binasa oleh karena dosa, dia mengutus putranya, Tuhan Yesus, Allah Putra, berinkarnasi, turun hadir, masuk di dalam kesemrautan hidup manusia yang kacau balau itu, untuk menata kembali dan membuat kita menjadi putra-putri terkasih Bapa di surga. Inilah kasih Allah yang menuntun umatnya. Inilah kesetiaan Allah yang membuat umatnya selalu berada di dalam keselamatan walaupun dia tidak setia. Bangsa Israel melihat kasih Allah yang begitu besar, tapi hati mereka tetap degil. Cinta kasih Allah itu dibalas dengan kedegilan hati. Apakah kita juga umat beriman seperti itu? Tentu tidak. Bacaan kedua Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa umat Allah itu disatukan dalam 3 ikatan. 3 ikatan itu adalah cinta kasih Bapa yang adalah sumber segala rahmat, sumber cinta kasih dan persatuan. Lalu Putra diikat juga oleh karya keselamatan Putra dalam misteri Paskah dan persatuan cinta kasih di dalam Roh Kudus. Maka hidup Kristiani itu berjalan di dalam gerak dan terang Roh Kudus. Karena sesudah Bapa menciptakan dan Putra menyelamatkan, Roh Kudus yang melestarikan semua karya keselamatan ini dalam kehidupan manusia, supaya kita tetap ingat, memiliki ingatan kolektif sebagai umat beriman akan karya penyelamatan Allah yang terjadi di tengah dunia ini. Maka bacaan Injil semakin menegaskan apa yang ada dalam bacaan pertama dan kedua.
Santo Yohanes dengan rumusan yang sangat tegas dan jelas lagi gamblang menyatakan, begitu besar kasih karunia Allah bagi dunia, maka Dia mengutus putranya untuk datang menebus kita. Inilah cinta kasih Allah yang tiada bandingnya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Balasan kita terhadap kasih Allah yang begitu besar itu apa? Balasan kita kepada Allah yang besar ini, kasih dan kebaikan Allah ini, mari kita semua selalu dengan hati terbuka, dengan hati yang lapang, dengan tulus dan ikhlas mengimani kebaikan Allah Tritunggal itu di dalam kehidupan kita. Mengimani bahwa tanpa Allah Tritunggal itu kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Maka sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudari, rahasia Allah Tritunggal itu, kemegahan dan kemuliaan Allah itu tidak terletak pada satuan angka yang berbeda, 1 sama dengan 3 atau 3 sama dengan 1, bukan itu. Tetapi justru terletak pada relasi kasih, pernyataan cinta kasih Allah yang begitu dalam. Relasi kasih antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, inilah yang akan menjiwai kehidupan kita. Maka misteri Allah Tritunggal adalah tindakan nyata Allah, tindakan nyata kasih Allah bagi kita manusia, rangkuman karya keselamatan untuk kita. Maka Tritunggal Maha Kudus itu pertama-tama bukan tentang hidup Allah sendiri, tetapi pertama-tama adalah tentang hidup dan keselamatan manusia. Itulah relasi kasih di dalam Tritunggal Maha Kudus yang kita imani bersama pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, perayaan pada hari ini mengajak kita untuk hidup sebagai orang Katolik yang sejati. Pertama saya ingatkan, kita sejak dibaptis sudah dimeterai dengan Tritunggal Maha Kudus. Maka buatlah tanda salib itu secara bermartabat. Ingat, itu pengakuan kita. Kalau meterai itu meteraikan di dahi kita dan 1 sampai selama-lamanya, tolong jangan tukar meterai itu dengan apapun. Jangan ganti meterai keselamatan itu dengan apapun yang kelak akan membinasakan hidup kita, karena kita menukar iman Allah Tritunggal itu dengan hal-hal yang tidak berguna untuk kehidupan kita. Inilah iman kita. Perayaan hari ini mengajak kita untuk selalu dengan hati terbuka, dengan tulus dan ikhlas menerima karunia kasih Allah. Iman yang menolong budi, karena indera kita tidak pernah cukup. Itu kata Santo Thomas Aquinas, bahwa iman kita memang selalu mencari pengertian. Karena Allah sudah mewahyukan itu kepada kita, maka meskipun dengan budi yang terbatas ini, kita mencoba untuk menghayati, mengamalkan iman itu di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari kita, saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat bahwa rahasia Allah Tritunggal itu tidak mungkin kita memang capai secara sempurna, tetapi kita rasakan itu di dalam kehidupan kita. Kita rasakan betapa kasih Allah itu tidak diragukan untuk kita. Seperti tadi kata Musa tadi itu, tidak pernah diragukan cinta kasih Allah itu kepada kita. Pengorbanan Yesus Kristus Putra Allah itu juga tidak tertandingi, karena Dia membayar lunas dosa-dosa kita bukan dengan emas dan permata, tapi dengan darahnya, darah yang mahal untuk tebusan bagi kita manusia. Dan pribadi ketiga, Allah Roh Kudus, penyertaannya kita tidak usah ragukan. Kita boleh hidup, boleh kuat berjalan, boleh membangun semangat kesatuan dan kasih di dalam kehidupan kita.
itu karena karya Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus kepada kita sesudah ia kembali ke surga dan bertakhta bersama Bapa dan duduk di sisi kanannya. Saat ini Allah Tritunggal itu hadir dengan cinta kasih, hadir dengan kesatuannya, hadir dengan relasi kasihnya di dalam kehidupan kita. Maka di dalam keluarga kita, di dalam hati kita, di dalam gereja kita, di dalam lingkungan, wilayah, bahkan masyarakat kita, relasi kasih ini harus tumbuh dan berkembang. Relasi kasih yang menandai perwujudan kasih Allah yang sesungguhnya dengan sikap saling tolong menolong, berbela rasa, melakukan kebaikan, selalu memperhatikan orang lain. Itu harus menjadi perwujudan balasan kasih kita terhadap kasih Allah Tritunggal yang tidak pernah kita ragukan untuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa dalam perayaan ini. Semoga kasih karunia Allah Tritunggal, semoga meterai kudus yang telah kita terima, semoga apa yang telah menjadi penghayatan iman kita akan terus kita hayati, kita sempurnakan dalam hidup kita, dan kita mohonkan berkat itu dari Allah Tritunggal yang hari ini kita rayakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.